Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, bil khusus imam kita dan juga guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Syarif. Kita doakan semoga guru-guru kita memanjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah permudah segala urusannya, dan kita semua yang hadir di masjid ini semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang zahir maupun yang batin. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah ganti kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan, dan kita minta kepada Allah nikmat panjang umur, sehat walafiat, kuat dalam ibadah, dan kita minta kepada Allah semoga bertambah usia, bertambah semangat dalam ibadah, bertambah bersih hati kita, bertambah bagus akhlak kita, bertambah bagus hubungan kita terhadap sesama. Dan kita minta kepada Allah semoga dengan berkah majelis ilmu segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita rezeki yang melimpah, yang banyak, yang barokah, dimudahkan haji, umrah, ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa membantu agama, bisa bermanfaat untuk sesama umat Islam. Dan kita minta kepada Allah semoga yang memiliki masalah, semoga masalahnya dibereskan oleh Allah. Yang mengalami kesulitan-kesulitannya dimudahkan oleh Allah. Yang memiliki hutang, semoga hutangnya cepat dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diangkat segala penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Dan kita minta kepada Allah semoga putra-putri kita, keluarga kita yang belum ibadah dimudahkan untuk ibadah, yang belum sujud dimudahkan untuk sujud, yang belum menutup aurat dimudahkan untuk menutup aurat, yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan semoga diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan putra-putri kita putra-putri yang saleh wassalehah, yang sedang belajar semoga mendapat ilmu yang manfaat lagi barokah, yang belum bekerja, yang belum usaha semoga diberikan rezeki yang mudah, usahanya diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, pekerjaannya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum menikah semoga diberikan pasangan yang saleh wassalehah, yang sudah menikah semoga rumah tangga jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putrinya jadikan putra-putri yang saleh wassalehah, dapat membanggakan kita semua baik di dunia maupun di akhirat, dan terlebih lagi dapat membanggakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan besar harapan kita semoga duduknya kita pada subuh ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah lillahi Habib Abdullah bin Al-Haddad bin Ahmad bin Hasan Fatah bin Zain bin Ibrahim Smith Rabbi ruhina nabi Najib bin Sahih bin Salim Jamil awliya wal aqtab wal amjad wal autas ibadillah sul jami abaina mahatina jaddatina wal qulatin salihah la hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya melanjutkan kitab Risalatul Mu'awanah, kajian yang biasa kita bahas, dikarenakan saat ini libur sekolah, banyak yang mudik, banyak yang jalan-jalan, maka penting kiranya dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai sholat dalam perjalanan. Karena jangan sampai ketika kita pulang kampung atau ketika kita pergi berlibur dengan putra-putri kita, dengan keluarga kita, ya akan tapi kita meninggalkan sholat 5 waktu. Itu akan menjadi contoh buruk bagi putra-putri kita, akan menjadi contoh buruk bagi cucu-cucu kita. Ya, itu akan menjadi kenangan yang tidak baik. Karena
anak ini adalah peniru yang baik. Peniru yang baik kepada para orang tuanya. Maka dari itu, ya, di sini penting saya akan menjelaskan sedikit mengenai babu sholatil musafir. Bab sholat bagi orang yang dalam perjalanan. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, as-safaru qit'atun minal adab, rawahul Bukhari. Perjalanan itu, safar, qit'atun minal adab, itu sebagian daripada adab. Karena sama-sama kita ketahui, ya, orang yang dalam perjalanan itu lelah, itu capek, ya, apalagi kalau sudah kena macet. Dan masih teringat dalam kenangan kita kasus Brebes exit, ya, itu sampai ada yang wafat, ya, karena kalau sudah macet di tol ini berbeda dengan macet di bawah. Macet di bawah kita masih bisa istirahat ke warung-warung, rumah orang, ke masjid-masjid. Tapi kalau sudah di tol bagaimana? Ya, maka itu sungguh benar sabda Nabi besar Muhammad, as-safaru qit'atun minal adab. Safar perjalanan itu, ya, itu sedikit adab, ya, karena memang memberatkan. Karena sudah berat, maka agama memudahkan sholat di dalam perjalanan. Nah, perjalanan ini tentunya adalah as-safarut tawil, perjalanan yang panjang. Yang dilihat ini bukan jamnya, tapi kilometernya. Ya. Ini kalau sudah perjalanan lebih dari 84 km, maka kita dibolehkan untuk menjamak, menggabung sholat, ya, sholat duhur dan asar, maghrib dan isya. Perhatikan pasangannya duhur dan asar, maghrib dan isya. Asar dengan maghrib nggak bisa dijamak, nggak bisa digabung. Isya dengan subuh nggak bisa dijamak, nggak bisa digabung. Subuh dengan duhur nggak bisa dijamak, nggak bisa digabung. Jadi yang hanya bisa digabung duhur dan asar, maghrib dan isya. Jamak artinya digabung, jamaah kumpulan. Ya, jadi sekali lagi bagi yang perjalanan 82 km ke atas itu bisa dijamak. Ya, kayak kita ke puncak, ya, itu kita sudah keluar kota, itu perjalanan kurang lebih 80-an, itu kita sudah bisa menjamak, tapi belum bisa untuk mengkosor. Kalau kosor itu Pak, yang 4 jadi 2, ya. Jadi kalau yang ke puncak, berlibur ke puncak hanya jamak saja, jangan kosor. Karena kalau kosor itu bagusnya perjalanan 120 km lebih. Kalau perjalanan 120 km lebih, silahkan kosor. Tapi kalau nggak sampai 120 km, maka jamak saja. Zuhur digabung dengan asar, maghrib digabung dengan isya. Dan jamak ini ada jamak takdim, ada jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Jamak takdim adalah jamak duluan. Jadi asarnya didahulukan, sholatnya di waktu zuhur, ya, atau isyaknya diduluin, sholat isyaknya di waktu maghrib. Itu namanya jamak takdim. Niatnya gampang, usolli fardhu dhuhri jamak takdim, selesai. Usolli fardhu asri jamak takdim. Ya, kalau lengkapnya sebetulnya usolli fardhu dhuhri jamak takdim ma'al asri fardhu lillahi ta'ala. Tapi kalau kepanjangan udah usolli fardhu dhuhri jamak takdim, usolli fardhu asri jamak takdim. Jadi sholat asar di waktu duhur, habis sholat duhur langsung sholat asar, atau habis sholat maghrib langsung sholat isya. Kira-kira sampai sini jelas apa tidak Pak? Jadi digabung, ya, itu jamak takdim. Ada jamak takhir, takhir akhir, ya, sholatnya diakhirkan. Sholat duhurnya nanti di waktu asar, asar dulu, nanti baru duhur, ya. Sholat maghribnya takhir, diakhirkan,
nanti di waktu isya. Habis sholat isya langsung sholat maghrib. Nah, timbul pertanyaan, afdol mana? Takdim atau takhir? Jadi jama itu Pak, ya, jama bisa dikarenakan safar, bisa dikarenakan marot, dan bisa dikarenakan mator, hujan. Ya, tapi saya nggak bahas yang marot dan mator. Kali ini saya hanya bahas mengenai jama safar, jama di waktu perjalanan. Ya, singkat saja, orang yang sakit parah juga boleh jama. Boleh jama takdim atau jama takhir. Ya, jadi saudara kita yang sakit, dia sulit untuk mengerjakan sholat di tiap waktunya, boleh di jama. Ini yang sakitnya sakit parah. Semoga yang sakit sehat semua, amin. Dan kita semua selalu sholat dalam keadaan berdiri, amin, hingga akhir hayat, amin, Allahumma amin. Afdal mana? Takdim apa takhir? Tergantung. Dilihat mobil kita, bis kita berhentinya di waktu mana. Kalau berhentinya di waktu duhur, maka afdalnya jama takdim. Kalau berhentinya di waktu asar, berarti jama takhir. Udah gampang. Nih ibu-ibu nih, ya, ingin pergi ke Bandung, ke mana? Masjid Al-Jabar. Berangkat jam 11. Dari Cilincing berangkat jam 11. Kira-kira duhur masih di tol nggak? Nah, masih di tol. Ya udah, berarti afdolnya takhir nanti. Ya, oh ini berhentinya nanti asar. Ya udah, afdolnya takhir. Afdal mana? Jama apa nggak jama? Jama. Karena Allah suka kalau kita mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi sebelum saya lanjutkan mengenai jama takdim dan jama takhir, ini paham Pak ya? Jadi jama itu menggabung sholat. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau takdim berarti apa? Asarnya diduluin di waktu zuhur, isyanya diduluin di waktu maghrib. Kalau takhir, zuhurnya diakhirkan di waktu asar, maghribnya diakhirkan di waktu isya. Sekarang syarat-syaratnya. Ya, syurutu jam'i takdim arba'atun. Yang pertama, syarat jama takdim itu ada 4. Yang pertama, al-bada'atu bil ula. Harus kudu mesti didahului oleh sholat yang pertama. Ya, kita mau jama takdim, zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Jangan asar dulu baru zuhur. Ya, kebalik, nggak boleh. Isya dulu baru maghrib, nggak boleh. Al-bada'atu bil ula, harus dimulai dengan sholat yang pertama dan di waktu yang pertama. Ya, jama takdim. Ibu-ibu nanti kita jama takdim. Oh ya udah, berarti apa? Sholat duhur, habis itu sholat asar. Sholat maghrib, habis itu langsung sholat isya. Ya, ini paling afdol bagi orang yang di hatinya ada rasa ragu. Apa benar ini boleh jama? Apa benar boleh qashar? Justru lebih afdol itu. Untuk apa? Melawan hawa nafsu, bahwasanya agama ini ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ditekankan juga bagi kepala rombongan untuk mengajak, menjelaskan. Dalam perjalanan ini bisa dijamak, bisa di qashar. Ini jangan sampai ziarah Wali Songo tapi nggak sholat. Ada nggak yang begitu? Ada ziarah Wali Songo tapi nggak sholat. Ya, pas ditegur, kok nggak sholat? Wah, nama yang penting berkahnya. Berkah apaan nanti nggak sholat? Ya, itu bukan berkah. Kudu sholat itu wajib. Ya. Jadi pertama al-bada'atu bil ula. Yang kedua wa niyatul jam'i fiha, niat jamak di sholat yang pertama. Ya, ketika takbir langsung niat jamak. Usolli fardhu dhuhri jama' takdim al asri fardhu lillahi ta'ala. Kalau repot, usolli fardhu dhuhri jama' takdim, selesai. Lillahi ta'ala itu sunnah. Ya, usolli fardhu dhuhri jama' takdim fardhu lillahi ta'ala. Ya. Kalau makmuman tinggal tambahkan makmuman. Kira-kira jelas apa tidak? Ya, tahu. Nanti habis sholat duhur, sholat asar, usolli fardhu asri jama' takdim. Nah, bagusnya pas takbir langsung niat jamak. Kalau lupa bagaimana?
Ya Allah tadi lupa, belum niat jamak. Yang penting sebelum salam udah niat jamak di sini. Ya, niat menggabung sholat antara duhur dan asar. Ya, bagusnya ini bagi kepala rombongan niatnya dijaharkan saja. Pas niat dijaharkan, kenapa? Kan sholat jarang-jarang. Kadang orang lupa, betul nggak Pak? Dikeraskan saja biar jamaknya bisa mengikuti. Tadi niat jamak fiha. Kemudian wal muwalatu bainahuma, nggak boleh ada jeda. Habis sholat duhur langsung qomat jamaah, langsung qomat dan sholat asar. Ya, habis sholat maghrib assalamualaikum assalamualaikum, nggak usah wirid, langsung qomat sholat isya. Mualah, tidak boleh ada jeda. Kalau buang angin gimana? Buang angin nggak apa-apa. Ya, wudu langsung baliklah lagi. Kalau jedanya terlalu lama, ya jedanya sepanjang durasi orang adzan. Ini adzan yang normal, nggak ada adzan yang panjang banget. Ya, saya pernah tuh ada muadzin adzannya 10 menit. Jumatan. Ya, wah ini ngalahin khutbahnya kalau begini. Ya, ini adzan yang normal, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Ini kalau jedanya sepanjang orang adzan, maka ulang lagi dari awal. Kopi dulu, sekedar kopi nggak apa-apa. Rasa membatalkan nggak? Nggak. Cuman bagusnya minum apa? Air biar nggak ada apa? Biar nggak ada rasa, biar khusyuk kita. Tapi kalau rasa doang batal apa tidak? Nggak. Rasa itu tidak membatalkan. Yang penting kalau habis makan bersiwak atau bersihkan, jangan sampai pas sholat sisa-sisa makan oper-operan. Nah itu nggak khusyuk tuh. Ya, jadi muwala tuh. Habis sholat duhur tiba-tiba sakit perut, ya ke kamar mandi dulu. Itu kalau kelamaan ulang lagi tuh. Nggak boleh langsung asar. Ente setengah jam di kamar mandi tadi. Ulang lagi duhur lagi. Duhur dan asar. Jelas Pak ya? Kemudian yang keberapa? Keempat. Ini al-balatu bil ula wa nitul jam'i fiha wal muwaratu bainahuma wa dawamul udri ila tamami tsaniyah. Terus menerus dalam keadaan udur sampai sholat yang kedua. Artinya kita masih dalam perjalanan. Selama masih dalam perjalanan, maka berlaku udur-udur sholat dalam perjalanan. Ya, seperti jamak, seperti qashar. Jamak, ya sekitar 80-an sudah bisa jamak. Tapi kalau qashar, ya dua itu kalau sudah 120 km. Ya, khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf, karena mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan itu kalau udah 120 km wajib di qashar. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Makanya Pak, bagus kita ngambil qashar. Jadi kalau qashar, usalli fardhu dhuhri jama takdim qashran lillahi ta'ala. Usalli fardhul asri jama takdim qashran. Berarti apa? Salat duhurnya 2 rakaat, salat asarnya juga 2 rakaat. Tinggal tambahkan qashran, Pak. Tinggal tambahkan qashran. Waduh, lupa lagi niatnya. Udah bahasa Indonesia deh. Ya, jangan sampai nggak sholat. Kenapa, Mang? Kok nggak sholat? Lupa niatnya. Ya udahlah, daripada ini nggak sholat aja lah. Ya jangan. Udah niat sebisanya. Ya, sambil kita hafalkan. Tapi kadang-kadang nih, kadang udah hafal sih. Pas mau praktek lupa. Nah, kadang begitu tuh. Ya, makanya bagusnya ustadznya atau kepala rombongan pas niat dijaharkan saja, dikeraskan biar semua bisa mengikuti. Jelas Pak ya? Nah, kapan berlakunya itu? Jamaah itu berlakunya kapan? Tadi ketika sudah lewat batas kota. Kalau masih di sini kan belum berjalan kita. Masih di kota kita. Ya, kita berdampingan sama apa? Bekasi. Udah lewat Bekasi, udah berlaku tuh jamaah. Sudah boleh menjamak sholat. Ya, kita mau ke Jawa, mau ke Surabaya, mau ke Kalimantan. Intinya lewatin kota Jakarta, ya masuk ke kota setelahnya sudah berlaku jamak. Ya, kira-kira jelas apa tidak? Ya, itu masalah jamak. Ya,
Sekarang itu jamak takdim. Sekarang jamak takhir. Jamak takhir syaratnya 2. Niyatut takhir wa qad baqiya min waqtil ula ma yasauha. Kalau kita mau jamak takhir, ya ini umumin nih, kepala rombongan, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ini kita masih di tol duhur. Kemungkinan kita berhenti di waktu asar. Maka itu kita harus niat takhir sekarang. Jadi harus niat takhir di waktu duhur. Niatnya hati takhir. Niat kita mau mengakhirkan sholat. Syaratnya harus masih ada waktu duhur. Kalau waktu duhur udah lewat, belum niat takhir, jatuhnya kodok. Hutang itu berarti. Habis sholat asar bukan jamak, kodok. Kenapa? Karena nggak niat takhir dia. Kira-kira jelas apa tidak, Pak? Jadi duhur, waktu duhur niat takhir. Waktu maghrib, wah maghrib ini masih di tol. Kita belum dapat masjid, kita takhir, niat takhir berarti. Ya, di waktu maghrib niat takhir. Cukup, saya niat mengakhirkan sholat. Ya. Kemudian nanti berarti habis sholat asar langsung sholat duhur. Habis sholat maghrib langsung sholat isya. Ya. Kira-kira jelas apa tidak? Usolli fardul asri jamak takhir lillahi ta'ala. Ya. Kalau sama qasar berarti apa? Usolli fardul asri jamak takhir qasran lillahi ta'ala. Yang bisa diqasar cuma 4 rakaat. Zuhur, asar, isya. Salat 4 rakaat diqasar jadi 2. Kalau 3 nggak bisa. Ya, kalau 3 rakaat tuh nggak bisa diqasar. Ya. Kira-kira sampai sini jelas? Sampai kapan itu berlaku takhir? Ya, sampai wadawamul udzur. Ya, selama masih dalam perjalanan. Kalau kita pulang dari mana? Bandung, Al-Jabbar. Ya, kita pulang dari Al-Jabbar jam berapa? Jam 11 siang. Mau ke Priuk. Ya, jam 11 siang mau ke Priuk. Zuhur masih di jalan. Akhirnya kita putuskan nanti kita jamak takhir. Ya, kita putuskan kita jamak takhir. Itu kita udah harus sholat sebelum masuk Jakarta. Kalau udah keburu masuk Jakarta, kita belum takhir, maka zuhurnya tuh kodok, utang sholat namanya. Nggak bisa, udah nyampe Cilincing, sholat di Al-Huda. Yuk jamak takhir, sholat asar, sholat duhur, bukan jamak takhir tuh, kodok namanya. Duhurnya kodok. Ya, jadi ya setengah empat di Bekasi itu udah harus apa? Sholat. Terserah mau di mana, mau di Cikampek kek, mau di Kerawang kek, ya mau di Cikarang, mau di Bekasi. Intinya sebelum masuk batas kota Jakarta udah harus melakukan sholat asar jamak dengan duhur. Kalau sudah keburu masuk Jakarta, udah habis udurnya, udah nggak berlaku udurnya, maka jatuhnya kodok. Sampai sini jelas? Baik, lanjutkan kajian kita Risalah Muawanah. Al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darini amin. Wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min tilawatil kitabil azizi tudawimu ala qiraatihi fi kulli yaumin wa lailatin. Hendaknya engkau punya wiridan. Kata Habib Abdul Haddad, engkau punya wiridan. Ya, wirid itu berarti apa? Sesuatu yang rutin dikerjakan, itu wirid. Kalau kadang dikerjain, ya, seminggu bolos. Ntar kerjaan lagi 2 minggu prek. Ntar dibaca lagi itu belum jadi wiritan. Jadi wiritan itu rutin Pak, kita baca. Waktunya kita yang atur. Ya, mau pagi, apa sore, apa malam, di waktu luangnya kita. Ya, seandainya kita tertinggal, maka kita kodok di waktu yang lain agar apa? Agar hawa nafsu kita tidak mudah untuk meninggalkan. Nah, Al-Habib Abdul Haddad mengajarkan kepada kita hendaknya engkau punya wiritan. Wiritan apa? Wiritan membaca Al-Quranul Karim yang rutin kita baca
setiap hari, setiap malam. Terserah. Mau di waktu pagi bagus, di waktu siang bagus, waktu sore bagus, waktu malam juga bagus. Jadi uritan wa adna dzalika an taqtasira ala juz'in. Ya. Yang paling ringan, yang paling pendek usahakan. Ya. Engkau baca 1 juz. Itu udah paling sedikit itu. Ya, kalau rutin baca 1 juz, fayakun laka fi kulli syahrin khatmatun. Maka engkau akan hatam sebulan sekali. Karena Al-Qur'an itu 30 juz. 1 juznya 10 lembar. Ya, 10 lembar kita baca tiap hari, maka sebulan kita hatam. Dan 10 lembar ini bisa dicicil, Pak. Ya, tiap sholat 2 lembar. Ya, tiap sholat subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, 10 lembar. Ya, atau diatur 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar setelah sholat. Kita atur pokoknya. Kita sebetulnya tiap hari baca loh, Pak. Tiap hari kita baca. Tapi banyak yang dibaca yang nggak jelas. Tiap hari baca WhatsApp, ya kan ya? Tiap hari baca Facebook, tiap hari baca Twitter, tiap hari kita baca. Ya, hendaknya ayo semangat juga untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Wa a'la dzalika, yang paling tinggi apa? Antaktima fi kulli thalathati ayyam. Kau hatam 3 hari sekali. Ya, wah ini mah bukan makom kita dah. Kalau 3 hari sekali berarti apa? Sehari 10 juz. Sehari 10 juz, maka 3 hari hatam. Udah, minimal 1 juz kita baca. 1 juz nggak bisa, ya udah dah setengah juz. Berarti 5 lembar, Pak. Kalau kita baca sehari 5 lembar, berarti 2 bulan sekali hatam. Ustadz nggak bisa, anak sibuk, ya kerja, habis kerja mancing, nggak ada waktu. 5 lembar nggak bisa, ya udah dah seperempatnya 2 lembar setengah, 2 lembar setengah. Itu 4 bulan sekali hatam, 4 bulan sekali. Ustadz saya nggak bisa juga 2 lembar sekali, ya 2 lembar setengah nggak bisa, ya udah berapa lembar bisanya? Selembar, ya udah baca selembar. Yang penting jangan ditinggal. Ingat, Quran ini bukan hanya Yasin. Quran ini bukan hanya Waqiah. Quran ini bukan hanya Tabarok. Quran ini bukan hanya Al-Kahfi. Ini ada yang baca Quran Yasin doang. Bagus. Tapi ingat, Quran itu 30 juz. Yasin silahkan baca. Waqiah silahkan baca. Tapi kita juga harus punya wiritan. Baca Quran dari awal, ya rutin sampai hatam. Ya, itu Imam Abu Hanifah ketika sedang sakratul maut, ya di akhir ajalnya melihat putra putri nangis. Kata Imam Abu Hanifah, kenapa kalian semua nangis? Ya sedih melihat keadaan engkau, sedih melihat keadaan engkau, ya sakit saat sakratul maut. Apa kata Imam Abu Hanifah? Udah tenang. Kamu nggak usah mikirin saya. Saya di tempat yang saya tidur ini, saya sudah hatam Al-Quran ribuan kali. Ya Allah. Saya ini udah hatam. Di tempat yang saya tidur ini, sudah hatam Quran ribuan kali. Ya, ini kita coba hitung. Dari kita balik sampai sekarang, ini kita udah hatam Quran berapa kali? Ya. Ini jangan sampai kita nggak pernah hatam Quran. Ingat, Quran itu bukan hanya kitab khusus di bulan Ramadan. Ini jangan sampai Quran ditaruh, dipajang. Ya, kapan dibukanya? Ramadan. Ketika diambil udah berdebu tuh Quran. Tuh, kalau orang punya asma bisa batuk-batuk tuh. Ya, debunya saking tebelnya. Dibuka Ramadan. Habis Ramadan ditutup. Kapan dibuka lagi? Ramadan depan. Nah, bukan. Quran itu pedoman kita. Quran itu kitab kita. Quran itu ya harus kita baca setiap hari. Jelas Pak ya? Silakan baca Yasin, silakan baca Waqiah, tapi juga harus punya wiritan. Baca Quran dari awal hingga akhir. Wa'lam, ketahuilah. Anna li qira'atil Qur'ani fadlan 'aziman. Sesungguhnya dalam membaca Quran itu fadilahnya sangat besar. Wa atharun fi tanwiril qalbi kabiran,
dan sangat besar pengaruhnya di dalam menerangi hati kita. Ya, orang semakin banyak baca Quran, maka semakin terang hatinya. Semakin terang hati seseorang, semakin bercahaya, maka akan berat untuk nyakitin orang. Ya, karena ini mata, ini lisan, ini tangan, ini kaki bergerak, perintahnya dari mana? Hati. Ya, jadi kalau hati orang bercahaya, matanya berat untuk melihat maksiat. Kalau hati seseorang penuh dengan cahaya, telinganya berat untuk mendengarkan yang haram. Kalau hati seseorang penuh cahaya, lisannya berat untuk menyakiti, mencaci, memfitnah orang lain. Kalau hatinya bercahaya, tangannya berat untuk mengambil yang bukan hak dia. Langkahnya berat untuk melangkah ke tempat-tempat yang haram. Berat untuk mendolimi dan merugikan orang lain. Tapi sebaliknya, adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Ya, kedoliman. Ya, perbuatan dolim itu apa? Berdasarkan hatinya gelap. Karena hatinya gelap, akhirnya apa? Enteng aja nyakitin orang. Karena hatinya gelap, mudah aja ngerugiin orang. Ya, yang penting dia untung, orang rugi, bodoh amat. Ya, dolim sama orang biasa-biasa aja, tenang-tenang saja. Kenapa? Karena hatinya sudah gelap. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu kata Imam Hasan Basri, zaman sahabat Nabi itu kalau orang habis baca Quran di malam harinya, itu ketahuan di pagi dan siang harinya. Ketahuan dari mana? Ucapannya beda, wajahnya beda, sikapnya juga beda. Oh, wajahnya berseri-seri. Oh, ini malam habis baca Quran ini. Ngomongnya lembut, ngomongnya enak, gak nyakitin orang, gak pernah fitnah orang, gak pernah ngadu domba orang, gak ada benci. Oh, ini malamnya nih habis baca Quran. Kata Imam Hasan Basri, zaman saya sekarang, ya, orang baca berlembar-lembar, tapi gak ada tampaknya, gak ada bedanya, seperti orang yang gak baca Quran. Ya, kalau Rasulullah SAW telah bersabda, Nabi besar Muhammad SAW, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling afdolnya ibadah umatku adalah baca Quran, bukan baca handphone. Ya, jadi paling afdol adalah baca Al-Quran. Ditanya, seorang murid bertanya kepada gurunya, bagaimana keadaan salafuna soleh terdahulu dengan Al-Quran? Ini kalau sudah disebut salafuna soleh, berarti generasi-generasi terbaik, Pak. Yang disebutkan oleh Nabi, khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya masa adalah masaku, masa Nabi, masa sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa setelahnya, masa tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi emas. Ini yang disebut salafuna soleh. Bagaimana keadaan salafuna soleh terhadap Al-Quran? Dijawab oleh sang guru, keadaan salafuna soleh terhadap Al-Quran sama seperti keadaan orang sekarang bersama handphone. Ya, kita bangun tidur, yang pertama kali dilihat apa? Handphone. Mau ke kamar mandi, lihat handphone dulu. Mau makan, lihat handphone dulu. Mau pergi, mau nanya nomor berapa sekarang mau? Iya. Nomor berapa? Oke, Bang, mau kerja, lihat handphone dulu. Ya, bahkan lagi khutbah Jumat, main handphone, main game. Ya Allah, ya, habis waktu kita sama handphone. Nah, keadaan para salafun saleh terdahulu dengan Al-Quran sama seperti keadaan kita dengan handphone. Mereka dikit-dikit Al-Quran, dikit-dikit Al-Quran. Ya. Wa qala Ali karramallahu wajhah, berkata Imam Ali karramallahu wajhah. Kan kalau sahabat yang lain radhiyallahu anhu. Ini kalau sana Ali karramallahu wajhah, kenapa? Ya, semoga Allah muliakan wajahnya karena semenjak kecil nggak pernah nyembah berhala. Ya, kalau sahabat-sahabat, ya banyak sahabat yang tadinya kafir, yang tadinya menyembah berhala, kemudian dapat taufik hidayah, masuk ke dalam agama Islam. Ya, seperti Sayyidina Umar, ya, seperti Khalid bin Walid dan lain sebagainya. Banyak yang tadinya penyembah berhala, kemudian dapat hidayah, masuk ke dalam agama Islam. Kalau Sayyidina Ali dari kecil itu bersama Nabi besar Muhammad satu rumah. Jadi dididik oleh Nabi besar Muhammad,
nggak pernah sama sekali nyembah berhala. Maka disebut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang wajahnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau berkata, man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun fis sholati kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Barang siapa yang baca Quran dalam keadaan berdiri dalam sholat, maka setiap huruf baginya 100 kebaikan. Ya, alif lam mim 3 huruf itu sudah 300 kebaikan kalau baca dalam sholat. Ya, kita nggak hafal sambil megang Quran boleh nggak? Boleh. Ya, itu Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya, beliau baca Quran di dalam sholat ketika tahajud 10 juz. Ya, ketika tahajud sambil baca Quran 10 juz. Ketika waktu duha, sholat duha, baca Quran 8 juz. Berarti berapa juz semua, Pak? 18 juz. Itu baru bacaan Quran di dalam sholat. Belum bacaan Quran di luar sholatnya. Kalau kita kira-kira berapa juz, Pak, dalam sholat? Sama di luar sholat? Minuman. Ya. Faman qara'ahu wa huwa qa'idun fi sholati kana lahu bi kulli harfin 50 hasanah. Barang siapa yang baca Quran dalam keadaan sholat tapi duduk. Kalau tadi kan berdiri, ini sholatnya dalam keadaan duduk. Maka setiap huruf baginya 50 kebaikan. Alif lam mim 3 huruf berarti apa? 150 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa kharijas shalah, barang siapa yang baca Quran di luar salat, ya, wa huwa ala taharatin, dan dia dalam keadaan suci, punya wudu, kana lahu bikulli harfin khamsun wa isruna hasanah, setiap hurufnya 25 kebaikan. Ya, jadi setiap huruf alif lam mim itu 3 huruf, ya, satu hurufnya 25 berarti apa? 75. Ya. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Kali tiap hurufnya 25 kebaikan. Itu dibaca di luar sholat punya wudu. Ya. Wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharatin. Barang siapa yang baca Quran dia dalam keadaan tidak punya wudu. Boleh gak baca Quran gak punya wudu? Boleh. Yang penting gak megang Quran. Dia hafal Quran, ya, dia hafal Fatihah atau hafal ayat kursi atau hafal ayat-ayat pendek, dia baca nggak punya wudu, maka baginya kana lahu bi kulli harfin asru hasanat, maka baginya setiap huruf 10 kebaikan. Jadi kita apa kalau baca Quran, ya, jangan dilihat, ya Allah, ini berapa lembar lagi nih hatamnya nih, ya, nggak kelar-kelar, jangan kita hitung berapa lembar lagi, tapi bayangkan berapa miliar kebaikan yang akan kita dapatkan. Ya, setiap satu hurufnya itu pahala berlipat-lipat ganda. Semakin kita banyak baca Quran, semakin besar pahala kita. Semakin banyak kita baca Quran, semakin banyak dosa-dosa kita dihapuskan. Semakin banyak kita baca Quran, semakin tinggi derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk ibadah, dimudahkan untuk baca Quran, dimudahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Al-Fatihah.